Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sugini Anggrek. Sahabat-sahabat, pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini saya mau menanam anggrek Vanda Douglas. Beberapa waktu yang lalu ini ya, tepatnya seminggu yang lalu saya sudah menanam anggrek Vanda Douglas. Dalam pot ini sudah dapat 3 pot. Nah, anggrek-anggrek yang saya tanam di dalam pot ini adalah anggrek pindahan dari sebelah itu loh. Tuh, dari sebelah sana. Tuh. Karena gini sahabat, anggrek saya yang saya tanam di sebelah sini, ini ya Vanda Douglas yang saya tanam di barisan ini cahaya mataharinya kurang sahabat. Padahal kita tahu kalau anggrek Douglas itu kan doyan banget cahaya matahari. Nah, di sebelah sini dulunya waktu pohon jambu ini belum tinggi, dia banyak kena sinar matahari, sinar matahari pagi juga kena. Kemudian sampai siang bahkan sore. Tapi karena ini pohon jambunya sudah tinggi, pohon pepayanya juga sudah tinggi pada menaungi, sehingga ini kurang cahaya. Dan terbukti dengan adanya atau akibat kurang cahaya matahari, dia jadi males berbunga sahabat. Dulu saya beli anggrek ini dalam keadaan spek ya. Kemudian karena saking gampangnya mungkin ya, anggrek ini kan mudah dirawat. Saking gampangnya, proses speknya itu tetap terus hingga jadi kenop. Prosesnya lancar itu loh. Hingga jadi kenop dan berakhir dengan bunga-bunga yang mekar. Ini loh fotonya. Nah, itu fotonya. Kemudian setelah mekar, kenop-kenopnya mekar, kemudian dia tumbuh, akar-akarnya pada panjang. Ini akar-akarnya pada panjang. Kemudian selang beberapa waktu lagi dia mulai berbunga lagi. Ada yang berbunga untuk yang kedua kalinya. Ini tuh, ini bekas tangkai bunganya masih ada. Tapi saya perhatikan setahun ini di tempat saya kan sudah ada 3 tahun sahabat. Saya perhatikan setahun ini kok jadi nggak berbunga. Terus saya lihat-lihat untuk kebutuhan cahaya ternyata memang kurang. Di tempat ini kena sinar mataharinya kan kalau sudah jam 10-11 itu baru kena sinar matahari. Belum lagi baru kena sebentar. Nanti kalau sore nggak hujan masih kena sinar matahari, tapi kalau sore hujan ya udah langsung nggak kena sinar matahari. Nah, dengan alasan ini maka anggrek-anggrek saya ini mau saya pindah di pot biar saya mudah untuk mengejar matahari. Maksudnya biar saya mudah menempatkan di tempat yang kena sinar matahari. Seperti itu sahabat. Sahabat-sahabat, mari kita sekarang nanam anggrek Vanda Douglas. Sahabat-sahabat, sebelum kita menanam anggrek Vanda Douglas, yang perlu kita siapkan yaitu 1 pot. Karena saya menanamnya mau di pot, sehingga saya harus menyiapkan pot. Ini saya punyanya pot plastik yang lumayan besar. Ini ukuran 30 cm. Kemudian pot ini sudah terdapat lubang-lubang sirkulasi udara dan lubang-lubang nanti keluarnya air yang lumayan banyak. Ini saya kira sudah cukup, saya tidak perlu menambahkan di samping-samping. Kemudian karena ini pot plastik, saya juga nanti membutuhkan pemberat. Jadi saya menggunakan media tanam, yaitu ini pecahan batu bata.
Yang ini sekaligus nanti mau saya jadikan pemberat. Kemudian saya juga menyediakan arang. Kemudian saya juga menyediakan sabut kelapa, dimana sabut kelapa ini sudah saya fermentasi, sudah saya buang ya taninnya. Ini juga sudah lumayan lapuk. Kemudian karena anggrek Vanda Douglas ini juga anggrek tanah, maka saya juga menggunakan media tanam yang terdiri dari ini ya sahabat, sekam bakar, pupuk kandang, dan sedikit tanah, seperti itu. Dan ini anggrek vandanya atau pohon vandanya sudah siap. Ini karena ini kebetulan anggrek vandanya saya itu anggrek hasil pindahan ya, yang tadinya saya tanam di tanah, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu saya tanam di pinggir tanah, di pinggir jalan pintu masuk. Nah, karena di sana terlalu teduh, kurang cahaya matahari, maka saya pindah di pot ini. Dan karena akarnya sudah lumayan banyak, jadi ini di media tanamnya sudah saya campur dengan pupuk kandang. Untuk sahabat-sahabat yang bila beli bibit anggrek Vanda Douglas yang masih potongan baru, yang belum ada akarnya, tidak usah pakai pupuk kandang dulu, nggak apa-apa. Yang penting pakai sekam atau pakai dicampur dengan sedikit tanah, karena kalau hanya sekam saja kurang lembab banget, jadi harus dicampur dengan sedikit tanah untuk melembabkan, seperti itu. Yuk kita mulai. Pertama, kalau saya susun. Pertama saya isi dengan pecahan batu bata di dasarnya. Kemudian setelah pecahan batu bata, atasnya arang. Nah, setelah ada pecahan batu bata dan arang, kalau saya langsung saya susun tanamannya. Karena kebetulan ini tanamannya sudah ada akarnya, jadi saya usahakan akar-akarnya bisa masuk ke dalam pot, seperti itu. Saya mau nanam satu pot, mau saya isi 3 pohon. Ini ya sahabat. Oh ya sahabat, walaupun anggrek Vanda Douglas ini anggrek tanah, tapi untuk pertumbuhan akarnya tidak dari tanah. Ini terbukti ya sahabat. Ini contohnya ya. Ini kan kemarin saya tanam di dalam tanah, tapi ternyata kan yang masuk ke tanah tidak tumbuh akar. Yang tumbuh akar justru di atas-atasnya atau di tempat-tempat yang terkena angin. Dan ini kebanyakan juga tumbuh akar angin, seperti itu. Jadi nanti untuk media tanamnya kita harus menyediakan media tanam yang betul-betul poros. Dan media tanam ini digunakan selain untuk melembabkan tanaman, juga digunakan untuk tempat menempelnya atau tempat berlindungnya akar-akar, seperti itu. Nah, iya, setelah disusun. Oh ya sahabat, untuk menanam anggrek itu kan masing-masing orang butuh seni ya. Masing-masing orang punya seni sendiri-sendiri. Namun ada prinsip dasar bahwa untuk menanam anggrek Vanda Douglas, walaupun dia anggrek tanah, tapi sebaiknya tidak hanya tanah yang digunakan, karena kita tahu bahwa akarnya ini membutuhkan lingkungan yang poros. Dia memang suka matahari, juga suka lembab, tapi dia juga suka yang poros. Saya lanjutkan ini setelah tadi susun pecahan batu bata, kemudian susun arang. Kalau saya isi dulu dengan sekam, media tanam yang terdiri dari tanah, sekam, dan pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang langsung saya berikan. Karena apa? Karena ini anggreknya sudah tumbuh akar.
bahkan akarnya sudah lumayan banyak. Jadi kalau saya langsung memberikan pupuk, tentunya sudah bisa dimanfaatkan atau sudah bisa diserap dan dimetabolisme oleh tanaman sendiri. Nah, untuk sahabat-sahabat yang menanam anggrek vandanya baru, potongan baru yang baru didapat dan masih baru potongannya lah ya, belum ada akarnya yang tumbuh, cukup menggunakan sekam bakar dan sedikit tanah. Jadi memberikan pupuk kandangnya nanti setelah ada akar seperti itu. Ini ya sahabat, setelah setengahnya sudah saya isi tanah atau media tanam, kemudian atasnya saya isi lagi dengan sabut kelapa. Sabut kelapa selain untuk tempat merambatnya atau tempat menempelnya akar-akar, ini juga bisa kita jadikan agar tanaman ini mampu berdiri seperti itu. Kita susun sedemikian rupa sehingga tanamannya bisa nyaman, tanamannya bisa merasa nyaman dan aman. Yang paling penting ya, setelah ini jangan lupa kita ikat dulu. Mana pengikatnya? Ini ya, atasnya kita ikat dulu. Oh ya sahabat, saya juga memasang kayu sebagai penyangga, tapi saya memasang kayunya nanti setelah tanamannya jadi, baru saya selipkan kayu untuk menyangga. Nah, ini sudah jadi, tapi ini kalau saya masih saya tambahi lagi sekam bakarnya. Karena apa sahabat? Di sela-sela sabut kelapa kalau kosong nanti bisa dihuni siput. Nah, itu yang saya tidak suka. Makanya daripada dihuni siput, saya isi dengan sekam bakar. Jadi sela-selanya tanpa ada yang kosong. Tapi tidak padat, karena ini sekam bakar kan tidak padat, tidak kosong dan tidak terlalu padat. Ini kalau saya jadi sekam bakar ini tujuannya hanya untuk mengisi rongga-rongga biar tidak di rongga-rongga atau sela-sela di antara sabut kelapa ini, biar tidak ada binatang lah, biasanya itu siput atau keong yang masuk ke sana seperti itu. Jadi biar nanti akarnya juga bisa aman seperti itu. Sudah, insya Allah sudah aman. Ya sahabat, nah kita tempatkan di tempat yang agak teduh dulu, kemudian kita siram, baru nanti setelah 2 atau 3 hari baru kita berani menempatkan di tempat yang kena sinar matahari langsung seperti itu. Ini saya dekatkan tuh media tanamnya itu. Nah, itu seperti itu sahabat-sahabat. Setelah menanamnya dirasa sudah beres, saya baru memasang kayu penyangga nih. Dan ini kayu penyangga wajib ya diberikan. Karena apa? Vanda Douglas ini biasanya tumbuhnya bisa menjulang tinggi. Bahkan kalau kita lihat di kebun-kebun vanda itu kan
sampai 3 meter lebih tingginya seperti itu. Jadi ini untuk menghindari tanaman bengkong-bengkong atau ambruk, biar tanamannya lurus, maka kita beri penyangga. Nah ini sahabat, saya sudah menanam 4 pot. Alhamdulillah sudah selesai, dan yang itu enggak saya pindah dulu, cukup ini dulu, 4 pot dulu. Semoga tumbuh subur. Sahabat-sahabat, dari awal sampai akhir tentunya dalam membuat video ini banyak tutur kata yang kurang pas. Untuk itu saya mohon maaf, dan terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe. Yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.